teman-teman, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal. Amin. Teman-teman, tadi ada seorang ibu-ibu bertanya di komen YouTube saya. Dia berkata begini, "Pak, apa sih bedanya emas antam dengan emas perhiasan?" Begitu. Nah, saya akan jelaskan apa itu bedanya emas antam dan emas perhiasan ya teman-teman ya, melalui sebuah video biar lebih jelas begitu. Kalau saya jelaskan secara kata-kata mungkin susah juga dimengerti, tapi untuk saat ini saya akan jelaskan melalui video. Nah, ini dia. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya. Kebetulan di depan saya saat ini ada emas antam 2 batang, 2 keping, dan sebuah cincin emas dari toko. Ini emas semalam saya beli. Ini dia semalam ya. Tanggal berapa semalam ini? Nah, semalam ini saya beli 2 keping teman-teman. Dan pembeliannya itu harus melalui debit, tidak bisa pakai uang tunai. Itu ada nama saya. Tanggalnya tanggal mana nggak nampak pula ini tanggalnya ini. Nah, pokoknya semalam lah ini teman-temannya, kemarin saya beli. Nah, tanpa berlama-lama lagi akan saya jelaskan ya teman-teman. Nah, yang ini emas perhiasan dari toko. Nah, kalau kita beli emas dari toko teman-teman, itu tergantung tokonya asli atau tidak. Bisa saja tokonya toko abal-abal mungkin ya. Nah, kalau tokonya abal-abal ya teman-teman bisa mengalami kerugian dong begitu. Tapi kalau seandainya tokonya asli, ya seperti inilah dia teman-teman. Dan kalau kita biasanya kalau kita menjual itu tergantung suratnya. Suratnya hilang, harganya kurang. Atau suratnya berbeda toko dengan toko yang kita jual, itu juga harganya berkurang. Ingat, namanya pedagang. Pedagang itu kan cari untung. Setiap pembelian dan setiap penjualan mereka akan ambil untung. Begitu. Begitu juga dengan antam. Cuman antam ini teman-teman, dia punya negara. Di tangan saya ini ada 1 keping yang 3 gram. Sertifikatnya tidak berbau surat teman-teman, tapi langsung di sini. Nih. Itu dari LM, ada dari KAN, ada dari LBM, apa namanya nih? LBMA, entah apalah itu teman-temannya. Dan ini milik BUMN negara. Nah, kalau teman-teman nanti menggadaikannya, kalau teman-teman menggadaikan emas dari toko yang bentuknya perhiasan, otomatis pihak penggadaian ataupun pihak yang menerima gadai ini akan menggosok dulu teman-teman, untuk menentukan apakah emas ini asli, berapa kadarnya. Nah, yang menjadi masalahnya, kalau terlalu sering nanti digadai, itu kadarnya kan berkurang. Begitu, yang ditakutkan kadarnya berkurang. Tapi kalau jadi perhiasan memang cocok, begitu kan. Berbeda dengan emas ini 1 gram. Nah, ini ketika kita gadaikan, pihak penggadai akan melihat langsung begini, tidak perlu digesek-gesek lagi. Begitu, tidak perlu digesek-gesek lagi. Dan ini 99%, 99,9% emas teman-teman. Nih ya, 9 kayak mana ya? Nah, 99,9% itu emas asli. Kalau seandainya pun teman-teman bawa ini ke luar negeri, tetap 1 gram, tetap 3 gram. Mau dibawa ke Amerika, mau dibawa ke Singapura, ke Malaysia, tetap 3 gram. Mau ditunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tetap 3 gram. Berbeda dengan yang ini. Ini bisa saja tidak laku teman-teman kalau kita bawa ke luar gitu kan. Karena saya pernah beli kalung. Itu di toko itu saya beli, di toko emas itu saya beli waktu itu cincin, kalung atau cincin, kalung dan cincin begitulah. Dan saya jual ke toko lain, mereka nggak terima, nggak tahu kenapa. Nah, seperti itu deh contohnya teman-teman ya. Nah, itulah dia yang bisa saya jelaskan teman-teman. Nah, semalam ini harga emas kebetulan lagi turun. Semalam 4 gram itu saya beli 2 keping, 1 keping yang 3 gram, 1 keping lagi 1 gram. Semalam totalnya hanya 3.817.047 rupiah teman-teman. Karena saya tidak pakai NPWP. Tapi kalau teman-teman punya NPWP lebih murah lagi.
begitu. Tapi ingat, kalau untuk membeli emas di Antam tidak bisa pakai uang cash teman-teman, dan datangi langsung ke tokonya, ke butiknya, butik resmi, dan itu sudah dijamin oleh negara. Teman-teman bisa lihat ini sudah lunas, sudah diterima. Sertifikat yang ini nggak berlaku teman-teman, begitu. Ini hanya sebagai bukti saja, begitu. Kalau seandainya pun hilang, ini nggak ada masalah, asal jangan emasnya yang hilang, begitu. Nah, nanti akan saya coba nanti teman-teman, saya gadaikan nanti ke penggadaian. Kita bisa lihat nanti ketika saya gadaikan, saya kasih ini ke penggadaian, mereka tidak perlu gesek-gesek lagi. Berbeda dengan yang ini, ataupun kalung ataupun gelang, mereka akan gesek lagi dulu. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya jelaskan apa itu perbedaannya. Nanti ikuti saya langsung ke penggadaian. Di penggadaian akan kita coba gadaikan nanti 1 atau 2 ini. Uangnya bisa kita putar lagi teman-teman, maksud saya begitu. Saat ini kita harus bijak, begitu. Apa yang bisa kita pegang, kita investasikan, begitu kan. Karena Tuhan itu memberi benih. Benih itu jangan dimakan semua. Benih itu ada yang ditabur, ada yang disimpan, dan ada yang ditanam kembali untuk investasi. Jadi jangan bodoh ya teman-temannya. Benih yang apapun, yang benih yang dikasih Tuhan itu harus ditabung, disimpan, dimakan, dan diinvestasikan. Jangan dimakan semua. Kalau benih dimakan semua, nggak ada yang disimpan, nggak ada yang diinvestasikan, bagaimana berbuah? Begitu juga dengan emas ini teman-teman. Dan satu lagi perlu juga kita perhatikan keadaan zaman, begitu. Dan emas ini tidak akan berubah nilainya dari masa ke masa. Bahkan Tuhan sendiri sudah pernah berkata, emas dan perak itu adalah kepunyaanku. Sekian dulu teman-teman dari saya. Semoga buat ibu tadi yang bertanya bisa mendapat pemahaman dan diberkati dengan penjelasan saya ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Oke kawan-kawan, sekarang saya ada di penggadaian ini. Kita tes ya kan. Kita gadai dulu emas sekeping, apakah nanti digesek atau tidak. Dan kita tanya juga dulu nanti Pak security-nya itu, apakah pakai aplikasi atau tidak. Oke dia, kita coba ya. Pak mau gadai nih Pak, boleh Pak? Ini mau digadai Pak. Pakai aplikasi nggak masuk Pak? Pakai aplikasi nggak Pak? Mana tahu pakai aplikasi nanti Pak nggak boleh lagi masuk. Wih, aku gade. Nah, setelah masuk kita akan diminta KTP dan mengisi data. Setelah itu kita akan menunggu sebentar sampai dipanggil. Nah, setelah dipanggil baru kita serahkan emasnya dan kita disuruh menandatangani, dan apakah kita diminta mau ditransfer atau dibayar secara cash. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang 3 sama 1 yang 4 gram ya? Iya 4 gram Kak. Pak, ini bisanya 3 juta. Ya udah nggak apa-apa, cash. Cash saja. Iya. Itu nggak turun Bu, Mas. Itu nggak perlu digesek lagi kan? Kalau emas perhiasan kan digesek ya? Kalau dia kan untuk mengetahui kadarnya Bang. Iya ya. Ada kawan aku tanya memang. Katanya kalau emas perhiasan sama emas Antam bedanya apa gitu. Saya bilang kalau digade. Ada cara ujinya beda Bang. Oh, cara ujinya beda Kak ya? Nanti pinjamannya 3 juta. Biaya administrasinya 35.000 ya Bang ya? Oke, saya bayar cash saja 35.000-nya. Cash saja? Iya, saya pulkan aja nanti itu Kak. Itu bunganya kalau 3 juta berapa persen Kak? Kalau 3 juta 2,4% per 30 hari Bang. Oke. Sekitar 72.000 nanti ya Bang. Oke Kak, nggak apa-apa. Bang nggak mau beli lagi mas batangannya Bang? Enggak Kak. Ini bisa diangsur loh. Ya bisa diangsur kan Kak ya? Ya. Sekarang emas lagi turun Kak. Iya Bang. Pak ini uangnya 1 juta. Iya Kak. Tanggal 4/11 Oke deh. Itu dia ya. Karena saya tadi mintanya dibayar secara cash, maka ini dia teman-teman. Mereka membayar saya secara cash. Selamat menyaksikan. Oke, 3 juta Kak ya. Terima kasih. Oke.
Thank you. Ya, itu dia teman-teman perjalanan gade saya dan penjelasan saya tentang emas dari Antam dan emas dari toko. Nah, kalau kata ibu pegawai tadi, kalau emas dari Antam ini tidak perlu digesek lagi karena mereka sudah tahu dan itu sudah ada sertifikasi negaranya. Tapi kalau emas dari toko itu harus digesek lagi untuk mengetahui kadar emasnya. Jadi kalau terlalu sering digesek, ya kita tahu sendiri kan, kadarnya mungkin hilang. Nanti kalau kita gade sana, gesek lagi, gade sini, gesek lagi, gade situ, gesek lagi, ya tentu berkurang dong, ya kan. Nah, sekian dulu perjalanan penggadaian saya hari ini dari kantor penggadaian. Saya harap apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami dan jadi berkat buat kita semua. Sekali lagi, salam, Tuhan memberkati, dan salam Maranatha.